Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Waji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan rekan-rekan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk merayakan sebuah momen yang kita nantikan ini, yaitu bulan bahasa di bulan Oktober ini. Perayaan ini bukan sekedar rutinitas perayaan biasa, melainkan refleksi kolektif kita atas salah satu warisan terpenting bangsa, yaitu adalah bahasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal fundamental. Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia adalah jati diri dan pilar bangsa kita. Dan yang kedua, tantangan besar yang kini mengerus bahasa kita di tengah arus digital yang semakin pesat. Dan yang ketiga, bagaimana aksi nyata kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa kebanggaan kita ini. Bahasa sebagai jati diri dan pilar bangsa. Rekan-rekanku sekalian, kita diingatkan kembali bahwa penetapan bulan bahasa ini berakar dari tonggak sejarah, yaitu Sumpah Pemuda 1928 yang dengan tegas menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan itu jauh melampaui sekedar tata bahasa. Itu adalah pernyataan politik dan budaya. Bahasa adalah persatuan sebagai yang merekatkan semua etnis dan kebudayaan kita yang ada di Indonesia ini. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ia adalah jiwa bangsa yang hidup dalam setiap denyut nadi kita. Coba kita renungkan, tanpa bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa merajut nilai-nilai luhur dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas kita semua di mata dunia. Ketika kita berbicara, cara kita menyusun kalimat, memilih diksi, bahkan intonasi, kita secara langsung merefleksikan nilai budaya bangsa kita. Lebih dari itu, cara kita berbahasa sesungguhnya mencerminkan cara kita berpikir dan bersikap dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menunjukkan pikiran kita yang terstruktur dan berintegritas. Oleh karena itu, ranah formal dan akademik menggunakan bahasa yang cermat adalah kewajiban moral, bukan sekedar pilihan. Tantangan pemertahanan bahasa di era digital. Namun, pilar jati diri ini kini sedang diuji oleh badai yang besar, yaitu globalisasi dan revolusi digital yang semakin besar. Tantangan pertama adalah ancaman globalisasi. Arus informasi global yang tidak terbendung membawa serta bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang kita serap secara mentah-mentah dan tidak terfilter ini. Kita sering menemui jargon-jargon asing yang dipaksakan seolah-olah menggunakan bahasa Indonesia yang terdengar kurang keren atau kurang intelektual. Nah, dari kekhawatiran ini adalah inferioritas kebahasaan, di mana kita merasa lebih hebat ketika menyelipkan kata asing, padahal pada dasarnya dalam bahasa Indonesia sudah tersedia. Kita harus cerdas memilih dan memilah, bukan malah menolak. Tantangan kedua adalah erosi bahasa di media sosial. Di ruang-ruang chat, di kolom-kolom komentar seperti TikTok, kita menyaksikan pengikisan kaidah kebahasaan yang baku, penggunaan bahasa slang, singkatan yang tidak karuan, serta kode-kode mixing dan kode switching yang berlebihan yang telah menjadi kebiasaan. Bahayanya bukan sekedar penggunaan bahasa gaul itu sendiri, melainkan kaburnya batas antara ranah formal dan non-formal. Jika ini terus terjadi, kita beresiko menciptakan generasi yang fasih dalam bahasa gaul sehari-hari, tetapi lemah
dan canggung ketika harus menyusun argumen akademis untuk membuat surat resmi atau pembicaraan forum ilmiah. Dan tantangan yang ketiga adalah merosotnya minat baca dan literasi. Seperti yang kita diskusikan dalam konteks karya ilmiah, godaan konten instan dan visual telah mengalihkan fokus dari panjang dan substansial. Padahal bahasa yang kokoh tumbuh dan berkembang melalui konsumsi literasi yang dalam. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga kekayaan kosakata kita dan kedalaman berpikir jika kita masih enggan menyelami lautan kata dalam buku ataupun jurnal? Dan yang selanjutnya adalah aksi nyata dan revitalisasi pemertahanan bahasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya bisa untuk mengeluh saja. Kita harus bisa bertindak sebagai generasi muda dan memegang kunci bagaimana kita merevitalisasikan dan mempertahankan bahasa. Yang pertama, kita harus mengubah persepsi. Hentikan bahwa bahasa Indonesia itu kaku dan tidak gaul. Justru, kita harus memanfaatkan media digital untuk mempromosikan keindahan, kekayaan bangsa kita. Kita gunakan platform kreatif untuk menulis esai yang memukau, konten yang mengedukasi tentang diksi yang indah, bahkan menciptakan tren bahasa baru yang berada di koridor kaidah. Dan yang selanjutnya, upaya kita sebagai generasi muda untuk merevitalisasikan dan mempertahankan bahasa. Yang kedua adalah kita harus berpegang teguh konsep Trigarta Bangun Bahasa. Konsep ini adalah pedoman kita. Kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pengutamaan bahasa Indonesia berarti mendapatkan sebuah pilihan utama di ranah publik, di kampus, dalam administrasi, dalam komunikasi. Kita mengutamakan bahwa kita tetap harus menjaga marwah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia ini bukan sebagai alat komunikasi, tapi bahasa Indonesia juga sebagai identitas dan marwah kebangsaan dan nilai-nilai budaya, dan serta menjadi nilai moral kita sebagai bangsa Indonesia yang erat dengan budaya dan sopan santun. Hadirin sekalian, sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali, bahasa Indonesia adalah warisan termahal, amanah identitas yang diserahkan oleh pendiri bangsa. Tugas kita di bulan bahasa ini bukan hanya sekedar merayakannya, tetapi menjaganya agar tetap relevan di tengah gempuran zaman. Tanpa kehilangan akarnya, mari kita semua, para akademisi, mahasiswa, dan pegiat literasi berikrar untuk menjadi duta bahasa di lingkungan kita masing-masing. Gunakanlah bahasa kita dengan bangga, dengan cerdas, dan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jaga bangsa kita ini, dan mari kita jaga jiwa bangsa agar tetap hidup kokoh dan berwibawa di kancah dunia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.